Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani kopi dimanapun Anda berada, bahwasanya pada musim pembungaan, bunga raya seperti ini ya, kopi-kopi pada masa bunga raya seperti ini, itu jikalau terjadi sesuatu pada tanaman kopi kita, atau hal-hal yang selama ini kita anggap sebagai hama, seperti halnya semut, semut hitam, semut merah. Apakah itu merupakan hama ya, hama bagi tanaman kopi kita? Oh, setelah mengetahui dari informasi-informasi yang saya dapatkan bahwasanya semut merah, semut hitam itu bukanlah suatu hama bagi tanaman kopi kita. Walaupun banyak beranggapan para petani semut adalah hama mengganggu, menyerang tanaman kopi sehingga tidak bisa membuahkan buah yang maksimal dan lebat pada tanaman kopi kita. Akan tetapi begini, setelah saya mendapatkan informasi bahwasanya semut, semut hitam, semut merah dan apapun itu jenis serangga itu bukanlah hama, akan tetapi itu adalah agen hayati hewani ya, akan hayati atau hewani yang membantu menyerang pada hama-hama yang terdapat pada tanaman kopi kita. Karena semut itu bukan hama, itu adalah serangga, sifatnya hewan yang berupa serangga yang membantu uh, menyerang hama-hama yang merugikan pada tanaman kopi kita. Oke, setelah informasi saya dapat, ya, terus saya lakukan pengecekan ataupun penelitian pengecekan pada batang-batang kopi dari batang satu kepada batang yang lain. Ternyata tanaman kopi yang terdapat semutnya itu memang subur. Dan tanaman kopi yang sama sekali tidak ada semutnya itu malah kurus. Karena yang masuk pada batang kopi yang tidak ada semutnya itu terdapat hama-hama lain ataupun jamur yang menyerang pada tanaman kopi kita. Jadi keberadaan semut itu membantu membasmi ataupun menyerang hama yang merugikan pada tanaman kopi, seperti halnya kutu ya, kutu putih itu, terus pokoknya ada yang lainnya, dan juga membantu menyerang jamur-jamur yang berada pada tanaman kopi kita. Ayo langsung kita cek ya, cek pada tanaman kopi yang terdapat semutnya ya. Ini contoh ya, ini contoh. Ini terdapat satu ataupun dua semut ya pada tanaman kopi. Nih ya, kita perlihatkan. Nah, ini merupakan tanda-tanda bahwa tanaman kopi ini ada populasi kecil semut yang hidup pada ranting ini, khususnya umumnya pada batang kopi ini. Nah, ini terdapat semut ya, ini tuh satu, ada satu semut. Ini membantu menyerang hama-hama yang lain yang merugikan pada tanaman kopi kita. Oke, kita cek pada batang yang lain. Ini juga batang yang subur ya, ada semutnya. Nih, ada semutnya ya. Nih ada semut ya berjalan. Ini subur karena keberadaan semut itu menyerang jamur atau menyerang hewan-hewan lain yang merugikan pada tanaman kopi kita. Lagi kita cek, ini yang kelihatan subur ya. Nih juga banyak semut ini. Nah, semut, ada semutnya. Ini juga membantu menyerang hewan-hewan yang merugikan pada tanaman kopi.
Terus kita cek lagi ya, yang tidak terdapat semut ini sepi dari semut ya, sangat sepi dari semut. Ini membuktikan semut itu juga bermanfaat bagi tanaman kopi kita ya. Terus kita cek ya lagi tanaman yang tidak sehat ya. Ini yang kemarin saya obati belum juga sembuh sampai sekarang. Tapi cuman ujungnya sudah mulai hijau ini ya. Ini sama sekali tidak terdapat semut. Sama sekali tidak terdapat semut. Jadi ini tidak ada agen hayati yang sifatnya berupa hewan yang membantu menyerang hewan yang lain yang merugikan pada tanaman kopi kita. Kita cek lagi yang kelihatan subur ya. Yang kelihatan subur. Kita cek lagi ya. Oh, pada tanaman kopi yang terdapat semutnya. Ya. Kita cek lagi ya. Jadi semut itu juga bermanfaat ya. Juga bermanfaat di tanaman kopi kita. Dan ini ternyata tidak ada ya. Tidak ada semutnya, tapi ini juga hijau, bagus ya. Hijau juga bagus. Nah, jadi kesimpulannya tidak semua tanam. Oh, ini ada. Ada ini satu ya. Satu ini ada lah. Ini ada semutnya. Ya, bisa kita simpulkan bahwasanya tanaman kopi yang terdapat hewan berupa semut, baik semut hitam ataupun semut merah. Ini juga ada semut ini berjalan. Kelihatan enggak ya? Ini. Nah, itu kan ada semutnya. Membantu semut-semut itu membantu membasmi pada hewan lain yang sifatnya hewan itu merugikan tanaman kopi. Karena pada dasarnya hama yang terdapat pada tanaman kopi itu bukan semut. Semut itu merupakan ya satu populasi yang juga membantu tanaman kopi mengurangi nilai-nilai ataupun hewan-hewan yang mengganggu pada tanaman kopi kita. Juga sedikit menyerang jamur yang jamur itu juga mengganggu kelangsungan tanaman kopi kita ya. Dan juga perlu saya informasikan, ketika saat bunga raya seperti ini, Anda khawatir bahwasanya di situ banyak hama, seperti halnya ini hama hitam, ini hitam-hitaman kayak gini ya. Ini disebabkan karena semut juga yang populasinya terlalu tinggi ya. Ini jangan sekali-kali Anda semprot pakai insektisida, jangan. Biarkan dulu nanti agar bunga raya ini sudah selesai ya. Agar bunga raya ini sudah selesai. Karena apa? Jika Anda bernafsu untuk membasmi hewan-hewan tersebut ya, ini serangga-serangga seperti hanya lebah ya, terus serangga yang lain yang selalu berkeliaran pada saat musim bunga raya ini ya, ini juga ikut mati karena terkena insektisida yang Anda spraykan atau Anda semprotkan pada tanaman kopi itu. Padahal hama apa namanya itu lebah atau serangga-serangga yang lain itu juga membantu proses penyerbukan pada tanaman kopi tersebut ketika saat bunga raya ya. Makna Anda harus waspada, jangan terlalu nafsu untuk membasmi hama-hama. Ataupun kalau yang Anda anggap hama itu adalah semut, jangan Anda basmi ya. Akan tetapi
populasi kehidupan semut, serangga yang lain kok terlalu banyak, ya, terlalu banyak pada tanaman tersebut, itu juga bisa menjadi hama. Jadi kesimpulannya, apapun hewan yang penting bukan hama. Sepertinya kutu putih itu pasti hama, ya. Semut ataupun semut merah itu bukan hama, tapi kalau kutu putih itu pasti hama, ya. Itu Anda biarkan. Jikalau Anda ingin membasmi ataupun mengurangi, boleh. Karena jika populasinya terlalu tinggi, semut-semut tersebut juga akan mengganggu pada tanaman kopi kita. Sehingga sangat mengganggu proses pembungaan dan proses pembuahan. Ya. Jadi boleh kita memakai insektisida pada saat apa? Pada saat selesai bunga raya atau pada saat masuk pada usia pembuahan setelah bunga raya. Akan tetapi volume terlalu tinggi sehingga menghabisi total populasi tersebut itu juga kurang baik. Karena kalau tidak ada populasi serangga, semut, dan yang lain, itu juga berpotensi mendatangkan hama-hama yang justru malah mengganggu pada tanaman kopi tersebut. Jadi yang kita perlukan adalah keseimbangan ekosistem yang terdapat pada lahan ataupun tanaman kita, ya. Kita harus bijak kepada ekosistem kehidupan yang terdapat pada kebun kita, yang terdapat pada tanaman kopi kita. Jadi sekali lagi, semut itu bukan hama, akan tetapi kalau populasinya terlalu tinggi, itu juga bisa menyerang tanaman kopi kita, ya. Terus yang lain juga sama, gulma ataupun rumput itu juga bukan pengganggu. Tapi kalau volumenya terlalu tinggi, itu juga sangat mengganggu, ya. Kalau Anda selalu basmi rumput-rumput tersebut dengan herbisida atau obat rumput, maka dampak jangka panjangnya tanah Anda itu akan kurang sehat. Jikalau tanah itu kurang sehat, maka kopi yang tumbuh di atas tanah tersebut juga kurang sehat. Jika kurang sehat, maka semuanya juga hasil panennya kurang. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.